Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai renungan singkat untuk kita telah menguatkan iman, menguatkan hati pikiran kita untuk menghadapi berbagai persoalan, untuk menghadapi berbagai problem hidup, baik di tengah-tengah pekerjaan, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah persahabatan. Kami akan mencoba membawakan firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi renungan dalam hidup kita ke depan. Sebelumnya saya mengharapkan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal yang dari surga, yang melampaui akal pikiran saudara-saudari sekalian. Bapa kami yang di surga, kami yakin Roh Kudus-Mu selalu memelihara, menjaga, menuntun hidup kami para umat-Mu. Dan kami yakin Tuhan, melalui firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi kehidupan, menjadi inspirasi bagi setiap sendi-sendi kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mempersiapkan diri kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menata hati kami menjadi tempat semaian firman-Mu, agar firman-Mu menjadi tumbuh, menjadi berbuah dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, para jemaat-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami akan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa dan permohonan kami ini. Amin. Nah, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan singkat buat kita saat ini menghadapi segala problem, persoalan dalam hidup kita, baik secara pribadi, baik secara keluarga. Diambil dari kitab atau surat Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi 4 ayat 4. Saya coba baca dalam dua bahasa. Yang pertama dalam Alkitab bahasa Indonesia. Yang kedua di bagasan Bibel bahasa Batak Tuhan. Sonoma hatani Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Bahasa Batak Song. Marlas niroha mahamu totong di bagasan Tuhani. Hu ulahi ma madok. Marlas niroha mahamu. Kadoman. Nah, niasian itu hatta Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap manusia punya cita-cita dalam hidupnya supaya bersukacita. Asa marlas diroha. Bersukacita menjadi tolak ukur hidup salah satu keluarga, hidup seseorang dalam hidupnya.
Bersukacita itu adalah menjadi idaman, baik seorang laki-laki, baik seorang perempuan, baik seorang gadis, baik seorang pemuda, baik orang tua dan anak-anak. Harapan Rasul Paulus, setiap umat yang mengasihi dan yang dikasihi Kristus harus mampu bersukacita. Sudah akaruas ni Tuhan. Nah, niasian ni Tuhan Yesus Kristus ikubui do marlasnya Tuhan. Bersukacita secara duniawi sebenarnya banyak dimensi atau unsur-unsur. Bisa karena dia sukses dalam pekerjaannya. Jikalau orang tua bersukacita, bisa karena anaknya berhasil. Misalnya bisa juara di kelas atau di sekolah. Itu orang tua pasti bersukacita. Yang kedua, bisa orang tua bersukacita jikalau anaknya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Bisa bersukacita karena dia masuk misalnya melamar PNS, melamar tentara, melamar kepolisian dan lain sebagainya. Itulah contoh menjadi unsur atau dimensi bersukacita. Namun dalam firman Tuhan menurut Rasul Paulus, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Artinya harus mampu dia betul-betul melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang bersukacita. Bagaimanapun situasi hidupnya, walaupun dia menghadapi penderitaan, dia harus mampu bersukacita dalam nama Tuhan. Mensyukuri, memuji Tuhan, melakukan yang baik. Itulah yang bersukacita dalam nama Tuhan. Mampukah kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, bersukacita dalam nama Tuhan? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, alangkah sulitnya orang bersukacita dalam nama Tuhan. Bukan karena kita punya harta yang banyak, punya uang yang banyak, punya jabatan yang banyak, bisa kita bersukacita dalam nama Tuhan. Bukan. Yang pasti, jikalau kita bisa mensyukuri apa yang kita terima dari Tuhan, itu sudah bagian bersukacita. Nasihat yang diberikan Rasul Paulus supaya orang Kristen di jemaat Filipi, banyak pun tantangan, banyak pun masalah, harus mampu bersukacita. Amin. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau di bahasa Batak jelas dikatakan marlasiroha mahamu totong di bagai satuani. Marlasiroha di bagai satuani, las di rohanai iko bui pasonak rohani Tuhani. Las ni rohanai iko bui memuji Tuhani. Pasangat pot Tuhani. Bila kita bandingkan di zaman yang sekarang, takkan pantas orang bersukacita jikalau dia menghadapi tantangan, menghadapi banyak problem, penderitaan. Walaupun banyak menghadapi tantangan, problem, harus mampu bersukacita dalam nama Tuhan. Malasiroha di bagasa Tuhani. Ada harapan. Seperti Roma 12 ayat 12. Apa dikatakan dalam bahasa Batak? Malasiroha mamutotong. Narbengik roha jugulo kau matanya. Ini marais roha makirim. Narbengik roha dia porsuhun.
jubul kamu matangnya. Itu bersuka cita, berpengharapan dalam nama Tuhan. Ini sekarang manusia sekarang sudah lebih banyak itu mendewakan harta, uang yang banyak, baru dia mampu bersuka cita. Tapi bagi iman orang Kristen bukan seperti itu. Berbuat yang baik itu bukan karena banyak harta kita, bukan karena banyak uang kita. Berbuat yang baik itu menjadi tanggung jawab sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan oleh biru darah Yesus. Dia berkorban. Wajarkah kita berbuat yang baik? Inilah yang bersuka cita. Malah si roha di bagai Tuhan. Bukan main-main toh. Seperti orang Batak menyatakan anak kokido hamorau dia. Itu prinsip orang tua bagi orang Batak. Kalau orang Kristen bukan seperti itu. Jikalau udah Tuhan menjadi juru selamatnya, walaupun situasi keluarga yang tidak seperti diinginkan orang Batak, dia sudah mampu bersuka cita karena dia sudah pemenang, dimenangkan oleh darah Yesus. Ini menjadi tolak ukur, menjadi ciri khas bagi orang-orang beriman. Bahkan dikatakan di Yohanes 14 ayat 6, Yesus itu adalah kehidupan. Yesus itu adalah kebenaran. Kehidupan artinya kekayaan, kebenaran yang mutlak. Bersukacitalah dalam nama Tuhan. Jikalau kita bisa memenangkan persoalan, jikalau kita bisa memenangkan perbuatan yang baik di setiap kegiatan kita, sudah pantas kita bersuka cita dalam nama Tuhan. Bukan takaran harta, uang yang banyak, jabatan yang tinggi. Memang kita bukan alergi punya banyak harta, tapi bukan itu tolok ukur bisa bersuka cita dalam nama Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan, sekali lagi ini kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Bahasa Batak, hulahi mamadok marlas di rohamahu. Ini menjadi nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah, marlas di rohamahu. Pantaskah orang Kristen bisa bersuka cita marlas roha? Nolo otik uang setawi disakui. Pantaskah orang Kristen bersuka cita marlas roha? Molo hurang si pangan. Bagi orang Kristen pantas. Ini sudah menjadi keharusan bagi orang Kristen mengingat bagaimana pengorbanan anak atau putra Allah yang tunggal menyelamatkan kita. Wajar. Tapi bisa kita keliru di saat ini. Banyak orang berkatakan, saya enggak bisa bersuka cita. Apalagi seorang bapak-bapak, jika tidak ada sekantong uang, saya enggak bisa Itu adalah orang yang mendewakan harta. Tidak boleh, berubahlah, bertobatlah. Bertobat. Supaya ciri khas identitas kita orang Kristen tetap terlihat. Yang walaupun sedikit uang, banyak harta, sedikit harta, mampu bersuka cita dalam Tuhan. Ini memang saya harus katakan,